Selamat siang, selamat datang pada mata kuliah Akuntansi Pemerintahan. Minggu ini kita akan membahas mengenai anggaran pemerintah. Nah, yang pertama, kita perlu tahu apa itu anggaran pemerintah. Nah, berdasarkan standar akuntansi pemerintahan nomor 2, pernyataan 8 menyatakan bahwa anggaran pemerintah itu merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis dalam satu periode. Nah, ini definisi anggaran pemerintahan menurut standar akuntansi pemerintahan, bahwasanya anggaran pemerintahan itu seyogyanya menjadi pedoman pemerintah dalam melakukan rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi anggaran pemerintah. Nah, kalau fungsi anggaran pemerintah menurut PSAP atau pernyataan standar akuntansi pemerintahan, yang pertama anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik. Nah, maksudnya di sini anggaran itu merupakan bagian dari kebijakan publik. Nah, biasanya kan Kementerian Keuangan atau pemerintah pusat setiap beberapa tahun begitu mengeluarkan kebijakan publik yang berisikan tentang aturan-aturan dalam membuat suatu anggaran. Nah, kemudian yang kedua, anggaran sebagai target fiskal. Nah, di sini maksudnya anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan. Nah, kemudian yang ketiga, anggaran sebagai alat pengendalian. Nah, di sini anggaran ini sebagai pengendali antara penerimaan dengan pengeluaran pemerintah nantinya, sehingga ketika ingin melakukan belanja atau pembiayaan, pemerintah harus melihat anggaran yang sudah disusun, sehingga sehingga anggaran ini menjadi pengendalian pemerintah begitu dalam mengeksekusi pembelanjaan negara nantinya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, anggaran sebagai alat penilai kinerja dan pertanggungjawaban. Nah, di sini maksudnya anggaran ini nantinya akan dievaluasi, akan dilihat kembali apakah realisasi dan rencana anggaran, maksudnya anggaran yang sudah ditetapkan ini sesuai dengan realisasi nantinya, begitu, sehingga dapat kita pakai sebagai alat penilai kinerja baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, dan anggaran ini juga sebagai pertanggungjawaban pemerintah daerah dan pusat. Bagaimana pertanggungjawabannya dari anggaran yang sudah ditetapkan dan dengan realisasinya, seperti itu. Nah, oke, prinsip anggaran pemerintah. Nah, yang pertama prinsipnya itu transparansi dan akuntabel. Nah, di sini anggaran pemerintah itu dia harus menyajikan informasi yang jelas ya, transparan dan akuntabel. Jadi anggaran-anggaran itu memberikan informasi yang jelas mengenai tujuannya untuk apa nih anggaran ini dibuat, kemudian sasarannya apa, kemudian hasilnya apa, dan manfaatnya apa bagi masyarakat, begitu. Dan dari anggaran yang sudah disusun oleh pemerintah ini, masyarakat berhak meminta pertanggungjawaban pemerintah. Nah, sehingga anggaran ini memang harus memiliki informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, gitu. Kemudian yang kedua, disiplin. Nah, di sini prinsip anggaran pemerintah itu harus disiplin. Maksudnya di sini ya
disiplin begitu ya, mengikuti apa yang sudah dianggarkan begitu, apa yang sudah dianggarkan atau apa yang sudah ditetapkan dari anggaran pemerintah yang sudah disetujui oleh DPR dengan DPRD. Kalau untuk anggaran pemerintah pusat itu kan DPR disetujui oleh DPR, kalau daerah dia DPRD begitu ya. Nah, kemudian di sini kita lihat lagi poin yang ketiga, adil. Nah, di sini anggaran pemerintah itu harus adil. Adil di sini artinya pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat wajib mengalokasikan penggunaan anggarannya secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa ada diskriminasi. Nah, tanpa ada diskriminasi pemberian pelayanan. Misalkan anggaran pemerintah daerah nih ya, daerah A, B, C, D itu adil sesuai dengan kebutuhan dan penerimaan dan pendapatan di daerah tersebut begitu, sehingga nanti alokasi penggunaan anggarannya itu dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat. Nah, kemudian yang keempat, prinsip anggaran yang keempat yaitu prinsip efisiensi dan efektif. Nah, di sini maksudnya anggaran itu harus berlandaskan asas efisien, tepat guna, dan efektif, tepat waktu pelaksanaannya. Nah, jadi anggaran yang sudah disusun itu memang sesuai dengan sasarannya atau sesuai dengan kegunaannya. Kemudian efektif juga, waktu pelaksanaannya tepat. Kemudian penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan ya. Nah, jadi di sini tepat guna, tepat waktu. Seperti itu. Jadi dia anggaran itu harus benar-benar memang anggaran yang bermanfaat, benar-benar untuk melakukan pelayanan publik, tepat guna begitu, dan tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan begitu. Nah, kemudian yang kelima, prinsip yang terakhir itu anggaran harus disusun sesuai pendekatan anggaran pemerintah. Nah, di sini anggaran yang dibuat ataupun disusun pemerintah itu dia harus sesuai dengan pendekatan anggaran pemerintah yang ada di perundang-undangan atau di undang-undang atau sesuai dengan peraturan Kementerian Keuangan. Nanti akan ada di slide berikutnya pendekatan anggaran pemerintah yang akan kita bahas. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, ini dia pendekatan anggaran pemerintah. Nah, ini berdasarkan peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 104 PMK.02/2010 ada 3 pendekatan anggaran pemerintah. Nah, yang pertama pendekatan penganggaran terpadu, kemudian pendekatan penganggaran berbasis kinerja atau PBK, kemudian yang ketiga pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah. Ya, ini kurang huruf ya, jangka menengah. Nah, di dalam pendekatan penganggaran terpadu, penyusunan anggaran terpadu itu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan baik kementerian dan lembaga agar menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran kementerian lembaga dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Nah, jadi integrasinya itu atau perpaduannya itu sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran. Nah, seperti itu ya. Nah, oke. Kemudian poin kedua, pendekatan penganggaran berbasis kinerja. Nah, pendekatan penganggaran berbasis kinerja ini dia penyusunan anggarannya dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan. Nah, termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran tersebut. Nah, penyusunan anggaran mengacu kepada indikator kinerja, standar biaya, dan evaluasi kinerja. Nah, di sini kan sudah dikatakan ya, penganggaran berbasis kinerja. Jadi di sini lebih ditekankan kepada bagaimana penganggaran itu
dilakukan memperhatikan antara pendanaannya berapa, yang dikeluarkan berapa untuk memperoleh hasil yang diharapkan. Dan hasilnya itu harus efisien, tepat guna, begitu. Nah, kemudian yang ketiga, pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM. Nah, KPJM ini sendiri atau kerangka pengeluaran jangka menengah, nah ini merupakan pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, nah dengan pengambilan keputusan yang menimbulkan implikasi anggaran dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa pendekatan anggaran yang ketiga ini dia jangka menengah karena dia memungkinkan terjadinya anggaran yang lebih dari 1 tahun anggaran. Nah, dan pendekatan ini dia sesuai dengan kebijakan yang sudah ditentukan, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini klasifikasi fungsi organisasi, klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Nah, ini klasifikasi anggaran pemerintah ya. Nah, tadi yang klasifikasi anggaran pemerintah ini ada keterkaitannya dengan pendekatan penganggaran terpadu. Ada yang dimana ada dokumen rencana kerja anggaran Kementerian Lingkungan. Nah, dengan klasifikasi anggaran menurut organisasi, fungsi, program kegiatan, dan lain-lain. Nah, di sini kita lihat apa-apa saja klasifikasi anggaran pemerintah. Nah, klasifikasi anggaran adalah pengelompokan anggaran belanja negara untuk penyusunan dan penyajian informasi APBN. Nah, ada 3 jenis klasifikasinya. Yang pertama itu klasifikasi organisasi, yang kedua klasifikasi fungsi, yang pertama itu klasifikasi fungsi, yang kedua klasifikasi organisasi, yang ketiga klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Nah, apa itu klasifikasi fungsi? Yang dimaksud dengan klasifikasi fungsi dalam anggaran pemerintahan itu adalah pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan yang dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, atau badan usaha negara. Nah, jadi anggaran pemerintah yang dibuat atau disusun ini dikelompokkan berdasarkan fungsi-fungsi pemerintahan, di mana fungsi-fungsi pemerintahan ini dilaksanakan oleh kementerian, lembaga, dan badan usaha negara. Nah, kemudian untuk klasifikasi organisasi. Nah, untuk klasifikasi organisasi, dia pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan struktur organisasi kementerian, lembaga, dan badan usaha negara. Kalau tadi fungsi, dia lebih ke fungsi, sedangkan untuk yang klasifikasi organisasi, dia lebih ke pengelompokan anggaran itu berdasarkan struktur organisasinya. Nah, kemudian yang ketiga, klasifikasi ekonomi atau jenis belanja. Nah, ini pengelompokan anggaran belanja negara berdasarkan jenis belanja. Nah, jenis belanja yang ada pada lembaga atau kementerian atau badan usaha negara. Karena kan jenis belanja setiap lembaga itu berbeda-beda. Jadi nanti ada klasifikasi anggaran pemerintahnya. Nah, di sini untuk lebih jelas, adik-adik ingin melihat bagaimana klasifikasi anggaran pemerintah, adik-adik bisa mendownload atau mengunduh dasar hukumnya. Yang pertama, Peraturan Menteri Keuangan nomor 102/PMK PMK garis miring PMK titik 02/2018 tentang klasifikasi anggaran. Nah, kemudian dasar hukum kedua, Peraturan Menteri Keuangan nomor 187 PMK titik 02/2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 PMK 02/2018. Nah, tentang klasifikasi anggaran. Oke, sekarang kita masuk ke bagian siklus anggaran pemerintah. Nah, siklus anggaran pemerintah. Artinya di sini bagaimana prosedur
atau tata cara pemerintah membuat anggarannya. Nah, di sini siklus anggaran Ibu ambil berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, yang pertama, tahap pertama yang dilakukan oleh pemerintah adalah ini Ibu ambil yang umum ya, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Nah, yang pertama pemerintah melakukan perencanaan dan penganggaran. Nah, jadi disusun dulu perencanaannya dan penganggarannya, di mana penyusunan penganggarannya ini harus sesuai dengan kebijakan atau ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004. Oke, kemudian setelah itu, setelah disusun anggaran pemerintah atau sudah dibuat rencana anggaran pemerintah, nah kemudian anggaran ini dibahas pemerintah dengan DPR. Nah, ini ada juga ya di undang-undang, saya lupa itu undang-undang pasal berapa, tetapi ada di situ tentang tugas DPR ya. Nah, jadi dari anggaran yang sudah direncanakan tersebut dan yang sudah dianggarkan tersebut, anggarannya ini berupa rancangan. Jadi berupa rancangan ya, rancangan RAPBN atau RAPBD. Nah, kalau dia RAPBN, maka kalau dia anggaran pemerintah pusat, maka dia RAPBN ya. RAPBN ini dibahas bersama-sama oleh pemerintah dengan DPR. Nah, kemudian DPR menyetujui atau tidak, begitu. Nah, di bagian penetapan anggaran ini, ketika DPR menyetujui RAPBN yang sudah disusun oleh pemerintah, maka anggaran telah disetujui, sudah ditetapkan dan siap untuk dieksekusi. Nah, untuk pemerintah daerah, kalau dalam pemerintah daerah rencana anggarannya itu kan berupa RAPBD. Nah, kalau untuk pemerintah daerah, prosedurnya itu bagaimana penetapan anggarannya? Ya, pemerintah daerah bersama dengan DPRD melakukan rapat, kemudian melakukan agenda pembahasan tentang RAPBD yang sudah disusun, apakah diterima oleh DPRD atau tidak. Jika disetujui oleh DPRD, maka anggaran tersebut berubah menjadi APBD dan siap untuk dieksekusi. Nah, andai kata tidak disetujui, maka dilakukan perbaikan-perbaikan seperti itu dan akan dibahas kembali lagi nanti dengan DPR ataupun DPRD begitu. Nah, kemudian pelaksanaan anggaran. Kemudian yang ketiga, setelah disusun rencana anggarannya, ditetapkan anggarannya, kita eksekusi. Di sini pemerintah mengeksekusi dengan melaksanakan anggarannya. Nah, anggaran pemerintah di sini berlaku hanya 1 tahun anggaran. Artinya, kalau misalkan APBN 2020, ya sudah, itu APBN 1 Januari sampai 31 Desember 2020. Hanya 1 tahun. Kalau dia APBD begitu juga ya, dia hanya berlaku dari 1 Januari sampai 31 Desember tahun berlangsung. Dan untuk tahun depannya atau tahun berikutnya itu disusun ulang kembali. Makanya sering kita lihat di berita-berita ya, ada berita tentang pembahasan RAPBN, pembahasan RAPBD. Nah, karena setiap tahunnya APBN dan APBD itu berbeda. Tidak ada yang sama begitu. Jadi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berkewajiban menyusun RAPBN dan RAPBD. Kalau pemerintah pusat dia untuk RAPBN, kalau pemerintah daerah dia untuk RAPBD. Nah, kemudian setelah dilaksanakan selama 1 tahun tersebut, maka ada pemeriksaan anggaran. Nah, maka tahap selanjutnya itu dilakukan pemeriksaan anggaran. Nah, pemeriksaan anggaran ini dilakukan oleh BPK ya, ataupun APIP. Nah, pemeriksaan anggaran ini bertujuan untuk melihat apakah anggaran yang sudah disusun
atau yang sudah ditetapkan sesuai realisasinya, seperti itu. Nah, biasanya ini untuk melihat bagaimana pertanggungjawaban pemerintah dalam melaksanakan anggarannya tersebut. Nah, pemeriksaan ini biasanya selama 2 bulan ya, setelah laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran. Nah, berupa pertanggungjawaban anggarannya ini diberikan dalam bentuk laporan keuangan. Nah, laporan keuangan laporan keuangan pemerintah dengan laporan keuangan komersil beda ya. Kemarin sudah saya sempat jelaskan. Nah, jadi di sini ada 2 bulan ya waktu yang diberikan bagi BPK ataupun APIP untuk melakukan pemeriksaan anggaran yang diambil dari laporan keuangan yang sudah disusun baik pusat maupun daerah. Nah, kemudian tahap yang kelima, pertanggungjawaban. Nah, pertanggungjawaban ini paling lambat disampaikan ke DPR ataupun ke DPRD akhir bulan Juni tahun berikutnya. Nah, jadi kalau misalkan APBN ataupun APBD tahun 2020. Nah, pertanggungjawabannya ini paling lambat diterima oleh DPR ataupun DPRD di bulan Juni tahun 2021. Makanya kalau kita mencari laporan pertanggungjawaban ataupun laporan keuangan yang disusun pemerintah untuk APBN tahun 2020 ataupun APBD tahun 2020, kalau kita cari di bulan Desember, kita mencarinya pada waktu Desember 2020 pasti itu belum ada, karena itu akan dipublish ke publik di Juni akhir atau di Juli awal tahun 2021 gitu. Kalau sekarang kita sudah bisa ya melihat laporan pertanggungjawaban APBN dan APBD tahun 2020. Nah, oke. Kita masuk ke anggaran dan pendapatan belanja negara atau biasa disebut dengan APBN. Nah, apa itu APBN? APBN adalah rencana keuangan negara yang disetujui oleh DPR. Nah, yang tadi saya sudah jelaskan ya. Kalau APBN disetujui oleh DPR, kalau APBD DPRD. Nah, berisi rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun periode anggaran. 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, tadi juga saya sudah jelaskan bahwa APBN dan APBD itu hanya sampai 1 tahun saja. Tahun depannya berubah lagi. Nah, di sini diberikan jenis belanja negara. Nah, di sini ada 2 poin, belanja pemerintah pusat, terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran bunga utang, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Nah, untuk yang kedua, transfer ke daerah, terdiri dari 2. Yang pertama, dana perimbangan atau dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus. Dan yang kedua, dana otonomi khusus dan penyesuaian. Nah, itu untuk jenis belanja negara atau pemerintah pusat. Nah, ini untuk jenis pendapatan atau penerimaan negara. Nah, di sini kita bisa lihat ya jenis-jenisnya. Yang pertama, penerimaan dalam negeri. Ada penerimaan dari pajak dan ada penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan pajak ini dalam negeri terbagi lagi, ada pajak dalam negeri dan ada pajak perdagangan internasional. Pajak dalam negeri terdiri dari pajak penghasilan, PPH, pajak pertambahan nilai, PPN, kemudian pajak bumi dan bangunan, itu PBB, kemudian bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, kemudian cukai, serta pajak lainnya. Nah, kemudian pajak perdagangan internasional terbagi 2, bea masuk, serta pajak ekspor. Nah, kemudian penerimaan dalam negeri ini ada penerimaan bukan pajak. Nah, penerimaan bukan pajak ini terdiri dari penerimaan sumber daya alam.
bagian laba BUMN, kemudian penerimaan bukan pajak lainnya, kemudian pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Nah, kemudian penerimaan APBN ada yang hibah ya. Oke. Nah, kita tadi sudah membahas APBN. Sekarang kita membahas APBD. Nah, apa itu APBD? APBD adalah rencana keuangan daerah yang disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD. Sama dengan APBN, dia juga berisi rencana penerimaan dan pengeluaran daerah selama 1 tahun periode anggaran, 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, APBD terdiri dari 3 komponen utama, yaitu yang pertama pendapatan daerah, kedua belanja daerah, ketiga pembiayaan daerah. Oke, di sini kita lihat ya untuk poin yang pertama, di mana tadi APBD itu terdiri dari 3 komponen utama. Nah, kita lihat komponen yang pertama, pendapatan daerah. Nah, di sini sudah terlihat pendapatan daerah itu bersumber dari 3 hal atau 3 sumber. Yang pertama pendapatan asli daerah, kemudian pendapatan transfer, kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pendapatan asli daerah itu ada pajak daerah, ada retribusi daerah, ada hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat pendapatan transfer, ada 2 lagi, dibagi transfer pemerintah pusat, kemudian transfer antar daerah. Nah, di sini ada dana perimbangan, dana perimbangan terbagi lagi ada 2, dana transfer umum, dana transfer khusus. Nah, kemudian ada dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa. Nah, kemudian untuk yang transfer antar daerah, terbagi atas 2, pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Nah, untuk yang poin ketiga, untuk bagian dari pendapatan daerah, ada lain-lain pendapatan daerah yang sah. Nah, ini terdiri lagi atas hibah, dana darurat, kemudian lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi di dalam pendapatan daerah juga itu harus mengikuti kebijakan pemerintah. Ada pedoman undang-undang yang harus kita ikuti di dalam penerapannya. Nah, oke, kita masuk ke komponen kedua, belanja daerah. Nah, untuk belanja daerah terbagi atas 4. Yang pertama belanja operasi, belanja modal, kemudian belanja tidak terduga, kemudian belanja transfer. Nah, untuk belanja operasi ada belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Untuk belanja modal, ada belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, kemudian belanja bangunan dan gedung, kemudian belanja jalan, belanja irigasi dan jaringan, kemudian belanja modal aset tetap lainnya. Nah, kemudian untuk belanja transfer terbagi lagi atas 2, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan. Nah, ini poin-poinnya ini nanti akan adik-adik lebih pahami lagi ketika kita menyusun laporan pertanggungjawaban atau menyusun laporan keuangan atau ketika kita menganalisa laporan pertanggungjawaban atau laporan keuangan APBD ataupun APBN begitu ya, baik yang pusat maupun yang daerah. Nah, yang terakhir pembiayaan daerah. Di sini pembiayaan daerah itu terbagi 2. Yang pertama penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan ini ada lagi bagi atas 6. Ada silpa, kemudian pencairan dana cadangan, kemudian hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, kemudian penerimaan pinjaman daerah, kemudian penerimaan kembali, pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Nah, di sini terbagi atas 5. Yang pertama, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo. Nah, daerah juga kan terkadang ada utangnya. Kemudian penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah,
dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, oke. Tadi di sini ada silpa ya, penerimaan pembiayaan. Nah, silpa itu artinya sisa lebih perhitungan anggaran. Nah, ada yang nanti di dalam laporan realisasi ataupun laporan keuangan, laporan pertanggungjawaban ya, maksudnya laporan pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah, terkadang kita akan melihat ada kata silpa dengan sikpa. Nah, kalau silpa sisa lebih penghitungan anggaran, kalau sikpa sisa kurang penghitungan anggaran. Nah, terkadang kan anggaran yang dibuat itu lebih dibanding yang terrealisasikan. Ketika anggaran lebih besar dibanding yang terrealisasi, maka muncul silpa, sisa lebih perhitungan anggaran. Kalau misalkan anggaran lebih kecil dibanding realisasi, maka muncul sikpa, sisa kurang penghitungan anggaran begitu. Nah, itu nanti ada di laporan pertanggungjawaban. Nah, di sini dijelaskan ya, dalam APBD, Pemda dapat merencanakan defisit atau surplus APBD-nya. Tapi pada kenyataannya, di dalam dokumen APBD seringkali terjadi defisit daerah. Defisit daerah ini maksudnya, kata lainnya itu rugi lah ya, rugi atau mungkin anggarannya lebih sedikit dibanding realisasinya gitu. Nah, defisit daerah ini dapat ditutupi dengan pembiayaan daerah. Tadi kan ada di sini ya, pembiayaan daerah ini. Nah, defisit ini bisa kita tutupi dengan pembiayaan daerah. Nah, pembiayaan daerah ini kan tadi terdiri dari dua pos, penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Nah, pemerintah daerah memiliki kecenderungan untuk menutup defisit daerah itu dengan silpa ini, sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya. Atau dengan melakukan pinjaman daerah. Nah, jadi apabila APBD itu defisit, nah itu dapat ditutupi dengan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah yang mana dari silpanya. Silpa ini kan sisa lebih penghitungan anggaran tahun sebelumnya. Nah, silpa tahun sebelumnya itulah nanti yang kita gunakan untuk menutupi defisit APBD yang sekarang begitu. Misalkan yang tahun 2020. Nanti kalau misalkan di 2021 defisit, nah kita tutupi pakai silpa tahun 2020 kemarin, atau bisa juga kita melakukan pinjaman daerah. Makanya tadi di sini ada ya dibuat kalau kita ada pinjaman berarti ada utang. Nah, pos pengeluaran pembiayaan juga memiliki dua komponen utama yang banyak digunakan oleh Pemda, yaitu penyertaan modal dan pembayaran pokok utama yang ini tadi. Oke, baik. Sekian saja ya pembahasan kita mengenai anggaran pemerintah. Memang untuk akuntansi pemerintahan ini kita lebih banyak ke teori, konsep, kemudian peraturan perundang-undangan, karena ini kan akuntansi pemerintah. Nah, jadi kita harus banyak mengetahui kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan perundangan yang mengatur keuangan atau anggaran pusat maupun daerah, begitu. Jadi memang kalau di akuntansi-akuntansi yang lain kita kan hanya berfokus kepada misalkan akuntansi keuangan, kita hanya fokus di SAK, PSAK begitu. Nah, kalau di pemerintahan ini dia ada PSAP, standar akuntansi pemerintahan, dan ada juga peraturan-peraturan pemerintah yang harus dijadikan pedoman di dalam penganggaran maupun realisasi, kemudian belanja, penerimaan begitu. Jadi lebih sedikit kompleks, sehingga lebih banyak beberapa ini yang kita pelajari teorinya dulu gitu. Oke, baik, sampai di sini adik-adik ya. Sampai bertemu di minggu depan. Selamat siang.